kembali untuk ibadah online. Tapi kakak harap semuanya adik-adik di rumah duduk tenang ya, jangan kemana-mana, oke? Karena supaya kita tidak tertular oleh penyakit-penyakit yang di luar sana. Sekarang kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik kakak minta semuanya adik-adik kakak undang buat bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan, kita mau katakan, ku kejar cita-citaku. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik masih bersikap berdiri dan kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau satukan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan, hatiku percaya. Kita mau katakan saat kita Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, nyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami di tempat ini Bapak, dan juga adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji nama Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapak, adik-adik yang ada di rumah, kiranya hati pikiran mereka dapat fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Begitupun juga berkati abang dan kakak yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang dapat disampaikan kakak dan abang dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik, begitupun juga kakak dan abang sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang berani berkata jujur seperti Yosua dan Kaleb, yang terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 30. Kakak dan abang akan membacakan firman Tuhan kita hari ini ya. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka daripada gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben: Syamua bin Zakur dari suku Simeon, Safat bin Hori dari suku Yehuda,
Kaleb bin Yefun dari suku Isakar, Igal bin Yusuf dari suku Efraim, Hosea bin Nun dari suku Benyamin, Palti bin Rafu dari suku Zebulon, Gadiel dan Sodi dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi dari suku, dan Amil bin Gemali dari suku Asyer, Setur bin Mikael dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi dari suku Gad, Guel bin Maki. Dan itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang terkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau gurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sudah lewat 40 hari, 40 lah mereka dari pelita negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umatnya itu, dan memperlihatkan kepada sekalian musuh negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati dan lalu masuk ke negeri Kanaan. Nah, lalu di tanah Kanaan, para pengintai melihat ada anggur yang besar. Kalian bisa lihat di sini, ada anggur yang besar dan juga ada orang yang besar. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi ya, Bang? Lalu setelah para pengintai pulang padang gurun Paran, mereka menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada seluruh umat Israel. Dan 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar adik-adik. Setelah itu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Nah Kak, kira-kira bangsa Israel jadi masuk nggak ya Kak? Wah, adik-adik tahu nggak sih, bangsa Israel itu dia menjadi takut. Jadi dia tidak dapat untuk masuk dan tidak dapat untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Wah. Nah, lalu kemudian ada 2 orang pengintai
yang bernama Yosua dan Kaleb. Siapa namanya? Ya, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini dia berkata bahwa di sana banyak susu dan madu serta juga anggur. Bukan seperti yang dikatakan sama 10 para pengintai itu bahwa ada raksasa, ada orang besar. Berbeda dengan si Yosua dan ya Kaleb. Nah, lalu pada akhirnya umat-umat Israel tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan adik-adik tahu gak sih, bangsa-bangsa Israel melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Wow, karena apa ya kira-kira? Nah, lalu tiba-tiba setelah bangsa Israel melempar-lempari batu kepada Yosua dan Kaleb, muncullah tiba-tiba kemuliaan Tuhan yang menyinari bangsa-bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel langsung ketakutan. Wah, ada apa ini, silau-silau? Berkata seperti itu. Nah, lalu kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Adik-adik bisa lihat nih di sini nih ada gambar kemah suci. Nah, kemuliaan Tuhan muncul dari kemah suci tersebut. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Musa, berkata seperti apa ya? Nah, karena umat bangsa Israel menolak untuk pergi ke tanah Kanaan, maka mereka dihukum sama Tuhan Yesus selama 40 tahun di padang gurun. Wow, 40 tahun kalian bayangin itu selama apa? Lama banget ya. Udah Natalan di sana mungkin mereka ya kan? Nah, Dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah Roh Tuhan terdapat di Bilangan 14 ayat 24a. Abang bacain ya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, di mana si Kaleb dan Yosua ini adik-adik memiliki roh yang berbeda dari yang lainnya, yaitu roh Tuhan, sehingga mereka berani untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, Kak, poin yang kedua apa ya? Poin yang kedua adalah mereka mempunyai jiwa roh pemenang. Nah, adik-adik bisa lihat di Alkitab di ayat Bilangan 13 ayat 30. Akan kakak bacakan ya. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, kita tidak akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, pada saat itu mereka hampir putus asa. Kenapa? Karena mereka takut bahwa mereka gimana ya nanti kalau kita masuk ke tanah Kanaan, apakah nanti kita akan gagal? Apakah kita bisa mengalahkan mereka? Tapi dengan mereka mempunyai roh Tuhan yang pertama tadi, dan dia mempunyai jiwa pemenang. Nah, adik-adik jangan takut, adik-adik pasti punya jiwa pemenang, karena kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Bayangin aja, jika adik-adik mempunyai musuh, apakah adik-adik melawannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan untuk lebih dari pemenang. Maka dari itu, Kaleb dan Yosua dia berani untuk masuk ke tanah Kanaan. Berbeda dengan para pengintai yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada roh keberanian. Roh keberanian itu kita bisa ambil dari Bilangan 14 ayat 9. Kita bacakan ya bareng-bareng ya. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, adik-adik bisa mendengarkan dari ayat tersebut yang kakak katakan tadi, bahwa mereka tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Jadi mereka tuh berani untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik jangan takut ya untuk menghadapi sesuatu ya. Kak, aku takut kan untuk menghadapi ujian. Jangan takut, jalanin aja, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik dan kakak juga dan abangnya juga. Lalu apa lagi sih? Nah, jadi inti dari firman Tuhan yang terdapat dari tentang berani berkata jujur seperti Yakub dan Kaleb, yang pertama itu adalah roh Tuhan.
Dan yang kedua terdapat roh pemenang. Dan yang terakhir ada roh keberanian. Oke, sekarang kita mau melakukan kreativitas. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan kreativitasnya. Kita akan menggunakan, jika adik-adik punya origami, adik-adik bisa menggunakan origami. Namun jika adik-adik nggak punya origami, kalian bisa menggunakan kertas. Namun nanti kalian bisa warnain ujung-ujungnya, dan bisa juga dipersiapkan menggunakan kertas AVS. Untuk yang pertama, kita akan melipat ke kertas origaminya. Kita lipat menjadi berapapun itu. Nanti kita akan mengguntingnya secara kecil-kecil sekali. Jika sudah dibagi dua, kita bikin kecil lagi sampai dibagi 4. Setelah kalian sudah menggunting origaminya dengan bagian 4 sampai 4 kali 4 bagian, lalu adik-adik bisa menggunting kertas yang lain dengan berbentuk segini, kecilnya segini ya. Nah, lalu di situ nanti adik-adik jangan lupa untuk menempel ini ke bagian sisi-sisinya. Jika sudah, kalian akan menempel dan hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa menempel di bagian sini, sini dan sini. Lalu setelah itu nanti kita akan menulis ayat Alkitab di tengah-tengah sini. Nah, jika adik-adik sudah menempel di bagian-bagian ujung ini, kalian bisa menulis di tengah-tengah ini yang terdapat dari Titus 2 ayat 7 yang berisi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, adik-adik bisa menghias sekreatif mungkin. Adik-adik bisa menambahkan gambar love, terserah. Adik-adik bisa menambahkan gambar matahari, terserah. Kak, aku mau bikin ada bintang-bintangnya, terserah juga. Nah, kalau misalkan kalian juga mau bikin ada seperti Kak, aku mau bikin ada hewan-hewannya, ada bunga-bunganya, terserah. Yang bagusnya ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Kita mau katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Mengalir penuhi
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari yang cerah ini. Bapa, Engkau masih berikan kami kesehatan. Bapa, Engkau masih berikan kami semangat yang luar biasa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati setiap kami Bapa, berkati untuk kesehatan kami, kesehatan orang tua kami juga Tuhan Yesus. Berkati Bapa, biarlah setiap penyakit yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Bapa, biarlah kami bisa bersama kembali Bapa untuk memuji muliakan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mengakhiri ibadah kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, hormat bagi Allah Bapa.